Oke guys, di video kali ini aku akan mencoba bertahan hidup di biomanya orang sultan selama 100 hari. Ya, hampir semua blok di sini tuh berisi diamond. Kira-kira bagaimana jadinya jika Payudan hidup di bioma ini? Ya, coba kekuatan subscribe dan lonceng ajaib yang bisa bikin Payudan bertahan lama di sini. Selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft Diamond Only. Oke, kisah ini dimulai dari hari ke-0 aku dibuang ke dunianya Frost Diamond. Ya, oh my god, semua berisi diamond aja di sini. Aku bingung. Dan akhirnya aku mencoba seperti om-om salam dari Binjai, apakah aku bisa menghancurkan ini? Dan ternyata aku bisa menghancurkan dengan tangan kosong. Tetapi aku tidak bisa mendapatkan apa-apa dari sini. Oh my god. Tapi aku tidak menyerah. Akhirnya aku terus menelusuri bioma ini dan ternyata di sini ada air. Aku penasaran di dalam air apakah ada blok-blok lain. Ternyata semuanya tetap Frost Diamond semuanya. Aku juga bingung aku harus kemana lagi. Akhirnya aku mulai serius pengen mencari tujuan hidup aku dan ternyata di sini ada matahari sesuai yang diajarin sama nenek moyang dulu. Ternyata aku harus mengikuti matahari. Akhirnya aku langsung mengikuti matahari dan tidak jauh ternyata aku ketemu sama lava. Ini adalah sumber kehidupan baru aku. Aku bisa masuk ke neraka sini. Akhirnya tidak lama kemudian aku bertemu sama rumah. Itu satu dan ternyata banyak dan ternyata ini adalah villager. Semua ini berkat dari dewa matahari. Oh my god. Akhirnya aku langsung bergegas ke sana dan ternyata di sini ada blok-blok dirt. Oh my god. Tapi di dalamnya tetap saja Frost Diamond. Oh my god, aku juga bingung. Yang lebih parahnya lagi, penduduk di sini itu cuek-cuek semua. Saking sombongnya dia hidup di biomanya sultan ini. Oh my god, aku juga bingung. Akhirnya aku langsung masuk ke rumah. Aku geledah satu persatu sampai pada akhirnya aku ketemu sama Haybel. Ya, akhirnya aku langsung ketemu sama sumber-sumber ini. Termasuk dua babi ngepet yang sangat beautiful. Akhirnya aku juga ketemu sama binatang-binatang lainnya yang sangat beautiful. Termasuk Sound the Ship ini. Dan di sini juga ada kucing loh. Oh my god, ini adalah kucing sultan. Termasuk Iron Man Odading Mangoleh ini. Ternyata dia hidup di dunia yang sultan. Meskipun dia bertubuh besi. Akhirnya aku langsung menggeledah semua chest-chestnya. Aku mendapatkan roti, sari roti pertamaku dan beberapa kertas yang tidak penting. Dan aku langsung mencuri beberapa kayu yang ada di villager ini karena di sini pohonnya cuma sedikit. Aku pun langsung bikin tools dan aku menghancurkan satu rumah, tidak semuanya. Akhirnya aku langsung upgrade ke zaman batu dan aku bingung mencari besi. Aku mabar sama Iron Man dengan berharap aku mendapatkan besi dan ternyata aku hampir mati tewas dipukul satu kali. Oh my god. Sakit banget bro. Akhirnya aku langsung kabur dan aku langsung bangunkan para penduduk desa dan aku langsung numpang tidur untuk pertama kalinya. Dan pagi-paginya aku langsung mencari cara untuk membunuh si Iron Man Odading Mangoleh karena aku butuh besinya. Semoga drop besi. Kalau nggak drop besi aku mau bunuh diri saja. Akhirnya dia langsung kebakar dan lama-kelamaan dan ternyata dia tewas. Dan ternyata dia tidak drop apa-apa. Oh my god. Aku sedih banget. Tapi aku gak jadi bunuh diri karena bunuh diri adalah dosa. Akhirnya aku mencari sumber lain. Di sini ada air, otomatis kata nenek moyang katanya ada beberapa ruangan di bawahnya. Akhirnya aku langsung ambil torch dan aku pun gali ke bawah sampai pada akhirnya aku ketemu sama main chef. Dan ternyata di sini masih ada main chefnya. Syukur. Akhirnya aku langsung ambil beberapa string dan akhirnya aku ketemu chest tapi aku harus mabar sama Jamet Kudasai dulu. Akhirnya aku menang dan mereka malah manggil temannya. Akhirnya aku menang dan aku pun langsung geledah chest ini. Aku lumayan mendapatkan name tag dan beberapa makanan di sini, tapi aku butuh iron. Dan akhirnya aku langsung mabar sama atlet panah ini dan akhirnya aku mendapatkan iron di chest yang lain. Oh my god. Aku pun langsung pulang dan langsung mengupgrade pickaxe-ku supaya aku bisa mengambil semua Frost Diamond yang ada di dunia ini. Dan akhirnya di awal ini aku langsung bisa full armor diamond dong. Oh my god, aku seneng banget hidup di bioma ini. Meskipun tidak ada apa-apa, tapi aku langsung jadi sultan seperti Frost Diamond. Oh my god. Dan akhirnya semua tools maupun armorku sudah menjadi full diamond. Aku seneng banget kali ini dan akhirnya aku langsung melanjutkan perjalananku. Di awal ini aku pengen mencari kucing. Ya, aku pengen dapetin kucing, pengen menjinakkan kucing. Akhirnya aku mancing di sumur kecil ini malah aku dapat daging jamet. Akhirnya untuk kedua kalinya aku mendapatkan ikan dan ikan lagi. Akhirnya aku mendapatkan banyak ikan dan perlahan aku jinakkan si kucing ini sampai pada akhirnya aku langsung berjalan seperti pro player sampai akhirnya aku langsung mendapatkan kucing ini dengan susah banget. Oh my god, ini susah banget. Akhirnya dia jinak dan aku juga bingung ini mau dikasih nama siapa, tapi dia akan menjadi penjaga rumahku di sini. Oh my god. Dan akhirnya aku langsung mengambil air dan kali ini aku berinisiatif pengen pergi ke Nether. Ya, aku langsung siapkan semua obsidiannya dan aku langsung bikin portalnya untuk pertama kalinya. Tapi setelah aku bikin portal, aku baru sadar di sini nggak ada flint dong. Jadi aku harus dapetin dari mana flint?
Oh my god, aku bingung. Akhirnya aku langsung menelusuri lagi sampai pada akhirnya aku ketemu sama bangkai portal yang seperti ini. Oh my god. Akhirnya aku langsung ambil goldnya dan ternyata di sini ada chestnya dan ternyata doaku terkabul. Aku mendapatkan flint untuk pertama kalinya. Tapi di situ ada gold tapi aku nggak berminat karena di sini terlalu banyak frost diamond. Akhirnya aku langsung bikin korek api dan untuk pertama kalinya aku pergi ke Nether. Aku langsung disambut sama babi ngepet itu. Oh my god, itu sangar banget. Tapi aku akan fokus untuk mining. Aku ngambil beberapa lampu-lampuan dan beberapa kayu yang ada di Nether ini. Aku mengumpulkan resort termasuk glowstone dan beberapa kayu yang ada di hutan warped ini. Aku pengen build sesuatu dan akhirnya aku langsung bikin storage room yang sangat sederhana. Aku kumpulkan semua kayu-kayuan ini karena aku pengen bikin sesuatu yang besar di sini. Kali ini aku mining banyak frost diamond karena aku akan bikin pagar yang sangat besar di desa ini. Ya, akhirnya aku langsung bikin pagar untuk pertama kalinya. Sampai pada akhirnya aku bikin tower-tower di keempat sisi yang ada di desa ini. Aku tak lupa kasih glowstone supaya tidak ada jamit yang party di setiap tower-towernya. Akhirnya aku langsung bikin beberapa lantai yang epic di dalam tower-tower ini. Dan akhirnya aku langsung menghiasi juga lantai yang ada di depan pintu masuk kerajaanku ini dengan tulisan 100 hari. Oh my god, ini adalah desaku. Akhirnya aku langsung mulai menghiasi dan melengkapi setiap tower-towernya dengan glowstone. Ya, aku takut ada jamet yang party dan menghancurkan desaku ini. Ini adalah tempat bekas penambanganku dari tadi. Dan aku langsung akan sulap tempat ini menjadi kolam renang yang sangat epic banget. Akhirnya aku mulai merenovasi dan aku akan sulap tempat ini menjadi kolam yang sangat epic. Aku pun mulai mengambil dirt yang tidak penting yang ada di desa ini. Akhirnya aku ambil untuk memperlebar pertanianku. Akhirnya aku langsung memperlebar pertanianku dan aku kasih diamond block juga. Ya, namanya juga kerajaan diamond, jadi harus serba diamond. Dan aku pun langsung menanam beberapa aplikasi bibit yang aku dapetin beberapa hari terakhir ini. Tak lupa aku kasih beberapa komposter dan aku pun langsung pergi ke Nether untuk mencari kepala wither. Dari saking susahnya mendapatkan kepala wither, aku harus membunuh beberapa wither dan pada akhirnya aku mendapatkan kepala wither untuk pertama kalinya. Oh my god. Dan aku pun lanjut untuk mempersiapkan persiapan aku pergi ke the end. Dan seperti biasa aku harus mencari beberapa persiapanku seperti mencari blaze root dan beberapa matanya satria baja hitam. Dan akhirnya aku langsung mencari untuk aku persiapan aku pergi ke the end. Nah, akhirnya aku langsung mencari beberapa satria baja hitam untuk aku bunuh dan aku trap di satu perahu ini. Akhirnya aku langsung pulang dan aku langsung bikin mata ender supaya aku bisa membuka portal di stronghold nanti. Akhirnya aku tidur dan pagi-paginya aku melihat desaku untuk terakhir kalinya. Bukan terakhir kalinya, aku akan kembali dari sini. Dan ternyata aku gak sengaja lihat atlet panah yang mandi di kolam baruku ini. Oh my god, kolam baru sudah ditempatin mandi. Akhirnya aku langsung bokongi dia seperti bocil FF. Akhirnya aku langsung bunuh dia dan aku mabar sama si atlet panah di dalam kolam ini. Dan akhirnya aku mau pergi tapi aku dihalangi sama dua cewek cantik ini. Bahaya banget. Dan waktu aku lempar mata endernya ternyata error. Aku nggak tahu apakah ini mapnya atau apanya. Nggak bisa. Aku nyoba menjauh dari kerajaanku. Aku lempar lagi mata endernya nggak mau. Sampai aku mencoba di blok-blok lainnya sampai aku harus naik ke atas rumahnya para villager. Tetap saja tidak mau dan akhirnya aku sia-sia. Ternyata mapnya error, tidak bisa pergi ke the end. Aku kesal dan aku melampiaskan kekesalanku untuk melawan beberapa wither-wither jelek ini. Akhirnya aku mencari kepala wither lagi dan akhirnya aku mendapatkan kepala wither untuk kedua kalinya. Oh my god. Aku kesel banget tidak bisa ke the end kali ini. Ternyata sedih banget tidak bisa ke the end di diamond only ini. Sedih banget sih. Akhirnya aku langsung mengumpulkan beberapa blok frost diamond ini. Dan aku mengumpulkan banyak karena aku pengen build sesuatu lagi. Ya, kali ini aku akan bikin rumahnya para peternakanku, para binatang-binatangku yang sangat epic ini.
Dan tak lupa aku kasih beberapa karpet supaya waktu aku ngasih makan dengan mudah aku bisa ngasih makan si para binatang-binatang ini. Dan satu persatu aku langsung ambil beberapa babi ngepet dan beberapa sapi-sapi ini. Aku langsung masukin satu persatu ke rumahnya dia masing-masing. Akhirnya ada yang tersandet di sini saking gemuknya dia. Dasar babi. Akhirnya aku langsung kasih makan beberapa wortel ke dia, dan akhirnya aku langsung masukin beberapa sapi-sapi ini. Aku nikahkan dia semua termasuk si Sound the Sheep ini. Aku langsung nikahkan sampai pada akhirnya dia punya bocil-bocil semuanya. Akhirnya aku langsung tutup, dan tak lupa aku kasih beberapa satu penerangan supaya hewan-hewannya nggak diculik sama maling si Jamet Kudasai nantinya. Akhirnya aku langsung kasih lampu, dan akhirnya peternakannya sudah selesai. Aku pun melanjutkan untuk mencari beberapa kepala wither jelek di sini. Akhirnya aku langsung hampir mati. Untung aku punya golden apple yang aku dapetin dari chest-chest tadi. Akhirnya aku langsung bisa bertahan hidup di sini. Akhirnya aku mencari kepala wither lagi. Beberapa wither hanya ada satu kepala wither yang aku dapetin, dan akhirnya aku punya 3 kepala wither. Tak lupa aku ngambil beberapa pasir kematian supaya aku bisa menghidupkan si boss wither yang sangat jahat. Aku nggak sengaja lihat ada bapak villager di dalam nether. Oh my god, ngapain dia nyasar ke sini? Akhirnya aku langsung persiapkan perahu dan aku pun langsung bawa dia kembali ke kerajaan. Oh my god, merepotkan sekali. Akhirnya aku langsung bikin trap supaya dia bisa kembali lagi ke kerajaan. Tapi waktu pas aku dorong ke dalam, pas aku langsung cek, dia malah hilang. Ini villager beneran atau jamet jadi-jadian? Aku juga bingung. Akhirnya aku takut dan aku langsung memutuskan untuk pergi saja. Oh my god, ini horor banget sih. Daripada aku mikirin jamet jadi-jadian, aku langsung fokus untuk bikin ruangan untuk menghidupkan si wither boss. Ya, karena di sini nggak ada Dragon City, mau nggak mau aku harus lawan secara manual. Aku sudah siapin lorong yang panjang untuk aku kabur, dan aku langsung bikin sistem baru seperti ini. Ya, aku langsung hidupkan si wither bossnya dan aku menunggu dia meledak, dan akhirnya aku lawan dia secara manual. Aku pukul satu persatu sambil aku kabur lewat si lorong-lorong ini. Aku bokongi dia seperti bocil FF, dan satu persatu aku langsung pukul sampai dia akhirnya terjebak di situ. Aku langsung pukul satu persatu pelan-pelan sampai pada akhirnya aku memenangkan pertandingan ini. Oh my god, sampai jadi goa dong. Akhirnya aku mendapatkan kristal itu. Oh my god, aku seneng banget. Ini adalah kristal pertama yang aku dapetin dari wither boss. Lihat, sampai bekas galiannya sampai seperti goa dong. Oh my god, ini bisa dijadikan kerajaan bawah tanah. Tapi nanti saja. Akhirnya aku langsung naruh beberapa diamond yang aku dapetin, dan aku berencana pengen merenovasi beberapa bangunan yang ada di kerajaanku. Aku mengambil blok-blok yang ada di basement ini untuk aku ambil bloknya, karena bloknya epic banget, warna hitam gitu, aku suka banget. Akhirnya aku langsung pulang dan aku mulai merenovasi. Yang pertama kali adalah portalnya, karena portalnya kotak-kotak gitu kayak noob banget gitu ya kan. Akhirnya aku langsung beri dan renovasi portalnya. Aku juga mengubah beberapa penerangan yang ada di kerajaan ini. Dari torch, aku akan ubah menjadi glowstone yang sangat epic ini. Aku ubah satu persatu sampai pada akhirnya kerajaanku menjadi lebih terang dan lebih epic lagi. Tapi pada akhirnya aku kecewa banget karena di sini itu nggak ada glass, nggak ada sand, jadi aku tidak bisa membuat beacon. Oh my god, di sini sand itu susah banget. Di sini tidak ada pasir, tidak ada lautan, jadi aku tidak bisa bikin beacon. Tapi tidak apa-apa, karena kita sudah berhasil menyelesaikan di bioma Diamond Only ini selama 101 hari. Ini akan menjadi episode panjang untuk kedepannya lagi. Kita akan lihat sampai mana kita bisa bertahan di 100 hari Diamond Only ini. Kalian harus tunggu videonya dan bye!